2016. Tanpa terasa, bulan demi bulan berjalan di tahun ini. Rasanya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun. Melihat lebih jauh ke belakang, saya pribadi sangat bersyukur untuk semua yang sudah terjadi di tahun 2015. Ada banyak peristiwa yang menyenangkan, tidak sedikit juga peristiwa yang tidak menyenangkan yang saya alami. Tapi itu semua menjadi pelajaran mahal dalam sekolah kehidupan ini yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Salah satu yang membuat tahun 2015 berkesan adalah kesempatan untuk mengeluarkan album Dia Tahu, di mana dalam album ini saya berkesempatan untuk terlibat langsung dalam keseluruhan proses pembuatannya dan bisa menceritakan perjalanan hidup kerohanian saya melalui album ini. Dari pertama kali saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya terpesona dengan berkat-berkat jasmani yang saya alami. Saya semakin bersemangat untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saya mulai bertumbuh dan ketika saya mengerti kebenaran, saya disadarkan bahwa ternyata kekristenan bukanlah sarana untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani yang saya inginkan. Kekristenan bukanlah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan materi, kesehatan, dan sebagainya. Saya menyadari bahwa Tuhan bukanlah supermarket atau mall mewah yang akan memberikan semua yang saya minta, apalagi dengan prinsip yang penting percaya melalui ucapan dan pikiran. Seakan-akan percaya adalah alat untuk membeli semua yang saya mau. Padahal percaya yang benar seharusnya melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai pribadi yang kita percayai. Saya jadi ingat ketika masih kecil, saya mengharapkan orang tua saya untuk mengajak saya jalan-jalan, membelikan makanan, atau mainan yang saya suka. Awal mula kekristenan saya bisa dikatakan seperti si Maria kecil yang mempunyai segudang permintaan dari ambisi pribadinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai dewasa, saya tidak lagi berurusan dengan orang tua saya sebatas karena berharap mereka akan memberikan apa yang saya mau, tapi berusaha untuk menyenangkan mereka dan menjadi seseorang yang bisa mereka andalkan. Saya menyadari umur rohani saya pun seharusnya juga bertumbuh dari si Maria kecil menjadi dewasa. Hubungan saya dengan Tuhan bukan lagi sekedar tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi saya berusaha untuk menjadi pribadi yang mengabdi, melayani, dan dapat diandalkan Tuhan. Saya menyadari bahwa saya hanyalah makhluk ciptaan yang tidak berhak menuntut apapun dari Sang Pencipta. Sebaliknya, sayalah yang seharusnya membuka diri untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Ketika saya belajar kebenaran, saya menyadari bahwa seseorang yang dewasa rohani seharusnya menjadi pribadi yang mengerti hukum tabur tuai dan bertanggung jawab atas kehidupannya, dan menyadari bahwa berkat materi lahir dari kerja keras, hidup yang produktif, kejujuran, dan sebagainya. Kesehatan adalah buah dari pola olahraga, makan, dan istirahat yang baik. Jadi, kalau dia jatuh sakit atau jatuh miskin, dia tidak akan menyalahkan Tuhan, tapi memperbaiki pola hidupnya.
Ketika kita menjadi dewasa rohani, kita akan memiliki hubungan yang tepat dan pantas dengan Tuhan. Jadi, kita berurusan dengan Tuhan bukan karena ingin diberkati secara jasmani, tapi lebih dari segalanya karena kita mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Dengan bertambahnya umur jasmani, umur rohani kita pun seharusnya juga semakin dewasa melalui persekutuan pribadi, kebenaran firman Tuhan, serta peristiwa hidup yang terjadi setiap hari. Dan proses ini akan berlangsung seumur hidup sehingga kita bisa memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya menyadari ini bukanlah PR yang mudah. Namun firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita melangkah dalam kesabarannya, Tuhan akan menuntun dan memampukan kita. Kebenaran ini akan memacu kita untuk bekerja sebaik mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Berusahalah untuk memaksimalkan potensi kita, sehingga kita bisa lebih efektif untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang dan memperbesar kerajaan Tuhan. Berusahalah menjadi sangat sehat sehingga kita bisa memiliki waktu yang efektif untuk dibentuk dan disempurnakan Tuhan selama ada di dunia ini. Kekristenan adalah sarana untuk mengenal Tuhan dengan baik, mengikuti jejaknya, dan melakukan kehendak-Nya, sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus yang bisa dirasakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mari bertumbuh menjadi kekasih Kristus yang dewasa.